Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Semoga semua dalam keadaan sehat. Baiklah, perkenalkan saya Triana Harlia Putri. Lebih akrabnya saya dipanggil dengan Ibu Putri. Saya adalah dosen Prodi Keperawatan Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi matrikulasi atau mata kuliah komunikasi dalam keperawatan, yaitu konsep komunikasi terapeutik. Silakan disimak ya. Baiklah, saya akan membahas mengenai pengertian komunikasi terapeutik. Seperti yang kita ketahui, komunikasi merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Komunikasi yang diterapkan oleh perawat kepada klien merupakan komunikasi terapeutik yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesembuhan klien. Sehingga komunikasi terapeutik adalah merupakan komunikasi yang direncanakan secara sadar, tujuan dan kegiatannya juga difokuskan untuk penyembuhan klien. Komunikasi terapeutik merupakan media untuk saling memberi dan menerima antar perawat dengan klien yang berlangsung secara verbal maupun nonverbal. Nah, sekarang kalian pasti udah paham kan apa itu komunikasi terapeutik? Sekarang kita akan masuk kepada prinsip dasar komunikasi terapeutik. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang terapeutik. Yang pertama, hubungan perawat dan klien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Yang kedua, perawat harus menghargai keunikan klien. Setiap individu mempunyai karakter yang berbeda. Yang ketiga, semua komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri pemberi pesan. Komunikasi yang menciptakan hubungan saling percaya harus dicapai terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan alternatif. Nah, sekarang kalian sudah mulai paham kan dengan yang namanya konsep dasar komunikasi terapeutik. Oke, sekarang kita akan masuk ke tujuan komunikasi terapeutik. Tujuan yang pertama yaitu membina hubungan saling percaya antara perawat dan klien. Jika hubungan ini sudah terbentuk, maka ini dapat mengubah situasi yang ada pada klien, seperti mengurangi beban perasaan dan pikiran klien. Selanjutnya, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan hubungan interpersonal antara perawat dan klien. Hubungan interpersonal ini dapat diterapkan apabila perawat telah menggunakan prinsip-prinsip dalam komunikasi terapeutik. Selanjutnya, tujuan yang ketiga yaitu mencapai tujuan yang realitas dengan tujuan dalam rangka penyembuhan klien. Baik, kita masuk ke fungsi komunikasi terapeutik. Fungsi komunikasi terapeutik adalah mendorong dan menganjurkan kerjasama antar perawat dan klien melalui hubungan perawat dan klien. Perawat berusaha mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi dan mengkaji masalah, serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam perawatan. Proses komunikasi yang baik dapat memberikan pengertian tingkah laku klien dan membantu klien dalam rangka mengatasi persoalan yang dihadapi pada tahap perawatan. Sedangkan pada tahap preventif kegunaannya adalah mencegah adanya tindakan yang negatif terhadap pertahanan diri klien. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas karakteristik perawat yang memfasilitasi hubungan terapeutik. Baiklah, yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan modal utama agar dapat melakukan komunikasi yang bernilai terapeutik.
Tanpa kejujuran, mustahil dapat membina hubungan saling percaya. Karena klien hanya akan terbuka dan jujur pula dalam memberikan informasi yang benar hanya bila yakin bahwa perawat dapat dipercaya. Selanjutnya, tidak membingungkan dan cukup ekspresif. Saat berkomunikasi, hendaknya perawat menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh klien. Komunikasi verbal juga harus mendukung dengan komunikasi nonverbal agar yang disampaikan tidak menyebabkan klien menjadi bingung. Selanjutnya, konsep positif. Konsep positif ini ditunjukkan dengan sikap yang hangat, penuh perhatian, dan penghargaan terhadap klien. Selanjutnya, empati bukan simpati. Empati seorang perawat dapat memberikan alternatif pemecahan masalah bagi klien. Meskipun dia turut merasakan permasalahan yang dirasakan oleh klien, tetapi tidak larut dalam masalah tersebut. Justru sikap simpati membuat perawat tidak mampu melihat permasalahan secara objektif, karena dia terlibat secara emosional dan terlarut di dalamnya. Selanjutnya, mampu melihat permasalahan klien dari kacamata klien. Perawat memberikan asuhan keperawatan harus berorientasi kepada klien agar dapat membantu memecahkan masalah klien. Sehingga perawat harus memandang permasalahan tersebut dari sudut pandang klien. Selanjutnya, sensitif tidak terhadap perasaan klien. Tanpa kemampuan ini, hubungan yang terapeutik sulit terjalin dengan baik. Karena jika perawat tidak sensitif, maka perawat bisa melakukan pelanggaran batas, privasi, dan menyinggung perasaan klien. Yang terakhir yaitu menerima klien apa adanya, di mana saat seseorang dengan tulus dapat diterima, maka dia akan merasa nyaman dan aman dalam menjalin hubungan intim yang terapeutik. Baiklah, slide selanjutnya yaitu sikap perawat dalam komunikasi terapeutik. Ada beberapa sikap perawat dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama yaitu berhadapan. Berhadapan di sini maksudnya saya siap untuk pasien. Yang kedua, pertahankan kontak mata pada level yang sama, yaitu menghargai klien, tetap ingin berkomunikasi dengan klien. Selanjutnya, membungkuk ke arah klien. Membungkuk ke arah klien artinya menunjukkan keinginan untuk menyatakan atau mendengarkan sesuatu. Selanjutnya, mempertahankan sikap terbuka. Dengan tidak melipat tangan satu kali menunjukkan keterbukaan untuk komunikasi. Dan yang terakhir, tetap rileks ya. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi komunikasi terapeutik. Faktor yang pertama yaitu perkembangan. Agar dapat berkomunikasi secara efektif, seorang perawat harus mengerti pengaruh perkembangan usia, baik dari sisi bahasa maupun dari proses berpikir seseorang. Selanjutnya, yaitu persepsi. Persepsi adalah pandangan pribadi seseorang terhadap suatu kegiatan atau peristiwa. Persepsi yang berbeda antara pengirim pesan dan penerima pesan akan menghambat komunikasi. Untuk menyamakan persepsi ini, perawat perlu menggunakan teknik komunikasi yang tepat. Selanjutnya, nilai. Perawat perlu menyadari nilai seseorang dan perlu berusaha untuk mengetahui serta mengklarifikasi nilai sehingga dapat membuat keputusan dan interaksi yang tepat dengan klien. Selanjutnya, latar belakang sosial budaya. Budaya memengaruhi metode komunikasi tentang gejala atau perasaan yang diderita. Perbedaan muncul dalam penyingkapan diri atau ketika keinginan untuk menunjukkan emosi dan informasi psikologis pada orang lain. Selanjutnya, emosi. Emosi memengaruhi kemampuan untuk menerima pesan dengan sukses. Emosi juga menyebabkan seseorang salah menginterpretasikan sesuatu atau tidak mendengar pesan. Selanjutnya, jenis kelamin.
Pria dan wanita memiliki gaya komunikasi yang berbeda satu sama lain dan saling memengaruhi proses komunikasi secara unik. Selanjutnya, pengetahuan. Tingkat pengetahuan ini bertujuan untuk mengelompokkan tingkah laku suatu masyarakat atau individu yang diinginkan. Bagaimana individu itu berpikir, berbuat, sebagai hasil dari suatu pengetahuan yang telah diberikan. Usaha berkomunikasi dengan baik, seorang perawat harus memiliki pengetahuan yang cukup, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tugas setiap harinya dan dapat berkomunikasi terapeutik. Selanjutnya yaitu pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya menyebabkan seseorang lebih mampu dan bersedia menerima posisi dan bertanggung jawab. Selanjutnya, lingkungan, di mana lingkungan interaksi akan memengaruhi komunikasi yang efektif. Suasana yang bising, tidak ada privasi yang tepat akan menimbulkan ketegangan dan kenyamanan. Dan yang terakhir yaitu jarak. Jarak dapat dikontrol dan jarak memengaruhi komunikasi. Jarak atau ruangan yang intim meliputi area 20 cm di mana orang dapat saling bersentuhan atau membuat kontak fisik. Klien yang sangat sensitif mengenai bagaimana perawat menggunakan jarak. Ketika jarak menjadi lebih besar, klien dan perawat merasa semakin tentram. Nah, sekarang kita masuk ke sub pokok pembahasan yang terakhir, yaitu teknik komunikasi terapeutik. Yang pertama yaitu menunjukkan penerimaan. Menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan merupakan dasar utama dalam komunikasi. Dengan mendengarkan, perawat mengetahui perasaan klien, memberikan kesempatan lebih banyak kepada klien untuk berbicara. Selanjutnya, menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai apa yang disampaikan oleh klien. Selanjutnya, mengulangi ucapan klien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Melalui pengulangan kembali kata-kata klien, perawat memberikan umpan balik bahwa perawat mengerti pesan klien dan terhadap komunikasi yang dilanjutkan. Kemudian, mengklarifikasi. Klarifikasi terjadi saat perawat berusaha untuk menjelaskan dalam kata-kata ide atau pikiran yang tidak jelas dikatakan oleh klien. Fasilitasi klien untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, diam. Diam akan memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisir. Kemudian, memberi penghargaan. Penghargaan janganlah sampai menjadi benar untuk klien, dalam arti jangan sampai klien berusaha keras dan melakukan segalanya demi untuk mendapatkan pujian dan persetujuan atas perbuatannya. Kemudian memberikan kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Memberi kesempatan kepada klien untuk berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Dan yang terakhir yaitu menganjurkan. Terima kasih ya sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Sampai ketemu lagi ya di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.